Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Teror Horror Channel, sebuah channel yang menceritakan, mengulik tentang fakta, mitos, maupun cerita fiktif tentang kehidupan tak kasat mata. Cerita kali ini diambil dari sebuah perkampungan transmigrasi dari Pulau Jawa di Sumatera, yang mana perkampungan ini masih kental dengan mitos dan hal-hal mistis. Dalam kisah ini nama tempat serta tokoh-tokohnya sengaja disamarkan. Cerita kali ini berjudul Mbah Rah, Penjaga Kendit Sewu. Sebelum sahabat Teror Horror Channel mendengarkan kisah selengkapnya, mohon dukungannya untuk subscribe, like, share dan komen, agar channel ini terus berkembang dan menyajikan kisah-kisah seru lainnya. Selamat menikmati, semoga terhibur. Cerita ini berasal dari kampung yang bernama Kendit Sewu, sebuah kampung yang terletak di kaki pegunungan yang terisolir dengan akses jalan yang sangat sulit. Dulunya, kampung ini adalah lahan transmigran yang berasal dari Pulau Jawa. Sulitnya akses untuk masuk maupun keluar dari kampung inilah yang membuat banyak warganya memutuskan untuk pindah dari Kendit Sewu ini. Hanya tinggal beberapa kepala keluarga saja yang masih bertahan di kampung ini. Itu pun mereka yang sudah lanjut usia. Para pemudanya pun rata-rata memilih untuk merantau dan sebagian memilih pindah ke kampung sebelahnya yang aksesnya mudah dijangkau dari dunia luar. Rata-rata mereka yang pindah ke kampung sebelah berprofesi sebagai petani yang lahannya berada di kampung Kendit Sewu. Ada satu hal yang menarik dan mistis di kampung Kendit Sewu ini, yaitu keberadaan rumah tua dari papan yang sudah rusak di sisi barat lembah kampung ini. Letaknya tepat di pintu masuk perbatasan Kendit Sewu. Rumah itu tak berpenghuni, keadaannya sudah sangat terbengkalai. Di belakang rumah ini, terdapat sebuah makam tua. Menurut cerita seorang warga, sebut saja namanya Sukri, rumah itu dulunya adalah milik Mbah Rah, seorang dukun wanita yang dituakan oleh masyarakat sekitar. Semasa hidupnya, Mbah Rah dianggap warga sebagai penjaga kampung mereka dari gangguan-gangguan gaib. Karena dulunya Kendit Sewu adalah sebuah hutan belantara yang masih banyak sekali binatang buas serta makhluk-makhluk penunggu hutan yang tak kasat mata. Mbah Rah lah yang sanggup mengusir mereka pada waktu itu. Sukri bercerita, menurut kepercayaan warga Kendit Sewu, sosok Mbah Rah dalam kesehariannya adalah seorang dukun wanita yang sudah terkenal sampai keluar daerah. Banyak orang-orang dari luar datang ke tempat beliau dengan tujuan yang bermacam-macam. Ada yang sekedar berobat, ada yang minta perlindungan dari gangguan gaib, bahkan ada yang meminta untuk kesuksesan usahanya. Mbah Rah juga mempunyai hewan peliharaan berupa 3 ekor kambing kendit, yaitu kambing yang dominan warna bulunya hitam dengan sedikit corak putih melingkar di bagian perut. Selain mempunyai banyak pasien, ternyata Mbah Rah juga punya banyak musuh baik dari kalangan dukun maupun makhluk gaib. Dulu, setiap malam di langit Kendit Sewu, tak jarang terjadi peristiwa-peristiwa ledakan atau kadang nampak bola api yang jatuh di seputaran halaman rumah Mbah Rah. Kalau sudah menjelang malam, warga Kendit Sewu tidak ada yang berani keluar rumah kalau tidak terpaksa. Menurut mereka, ledakan-ledakan yang terjadi hampir setiap malam adalah kiriman ilmu santet yang ditujukan kepada Mbah Rah. Namun, karena kesaktiannya, serangan-serangan santet itu selalu gagal. Hingga suatu hari, di akhir hayatnya, Mbah Rah jatuh sakit. 3 hari sebelum meninggal, Mbah Rah berpesan kepada warga Kendit Sewu, jika ia meninggal, Mbah Rah minta dimakamkan di belakang rumahnya. Ia juga minta, kalau 3 ekor kambing kendit peliharaannya dilepaskan di hutan lembah dekat rumahnya. Ia mengatakan, kambing-kambing itu yang akan jadi penolak balak. Setelah kematiannya, warga Kendit Sewu pun melaksanakan semua wasiat Mbah Rah, termasuk mengadakan upacara adat akhir malam bulan Suro dengan menyembelih seekor kambing kendit. Tradisi itu dilakukan turun-temurun oleh warga Kendit Sewu.
Anehnya, sampai sekarang, kambing-kambing peliharaan Mbah Rah itu jika siang hari tidak nampak. Hanya malam-malam tertentu saja, kambing-kambing itu nampak di sekeliling makam Mbah Rah. Biasanya pada malam bulan purnama dan menjelang bulan Suro. Setelah itu, kambing-kambing itu hilang entah kemana. Pernah suatu ketika, teman saya main ke rumah saya malam hari. Di perjalanan ia kebelet buang air kecil. Sudah tak tahan lagi. Dia pun tak sengaja dan tanpa minta izin. Dia langsung kencing di bawah pohon besar dekat rumah Mbah Rah. Tiba-tiba muncul seekor kambing kendit. Semakin lama jumlahnya semakin banyak dan mengejar teman saya. Besok siangnya dia datang kembali ke rumah saya, lalu menceritakan hal tersebut. Saya sarankan dia untuk nyekar ke makam Mbah Rah. Setelah saran saya dilakukannya, maka dia sudah tidak diteror lagi dengan kambing-kambing kendit misterius itu, ucap Sukri. Pernah juga suatu ketika, ada 3 orang dari kampung sebelah hendak berburu malam hari ke hutan belakang rumah Mbah Rah. Kebetulan malam itu hujan sangat lebat. Mereka bertiga masuk dan berteduh di dalam bekas rumah Mbah Rah. Mungkin mereka kedinginan sehingga membuat api unggun yang kayunya mereka ambil dari papan yang sudah copot dari rumah Mbah Rah. Sontak, seketika itu mereka didatangi 3 ekor kambing yang ukurannya besar. Dan semakin lama ukurannya semakin membesar. Sebesar bangunan rumah. Mereka juga sempat melihat sosok Mbah Rah dengan wajah menyeramkan. Mereka bertiga lari tunggang langgang. 7 hari setelah kejadian itu, ada kabar dari kampung sebelah bahwa ada 2 orang yang meninggal dunia dengan penyakit aneh. 2 orang itu adalah 3 orang yang waktu itu hendak berburu dan melanggar pantangan di dalam rumah Mbah Rah. Hanya 1 orang yang masih selamat. Lalu, 1 orang tersebut berkunjung ke kampung Kendit Sewu dan menemui tetua kampung, memohon maaf dan meminta petunjuk. Lalu tetua Kendit Sewu menyarankan orang tersebut untuk nyekar ke makam Mbah Rah dengan mengadakan syukuran menyembelih seekor kambing kendit. Setelah saran dari tetua Kendit Sewu ia laksanakan. Sejak itulah ia mulai tenang dan merasa tak ada gangguan gaib lagi. Dulu juga pernah ada beberapa warga sini yang tidak percaya tentang keramatnya Mbah Rah. Mereka tengah malam mendatangi rumah Mbah Rah dengan tujuan meminta nomor togel. Tetapi mereka malah didatangi sosok manusia yang berkepala kambing yang menyeramkan, seolah-olah ingin mengusir dan menghabisi mereka. Mereka pun lari tunggang langgang dengan badan panas dingin dan gemetaran, bahkan hingga menderita sakit selama 3 hari. Sembuhnya setelah mereka meminta maaf dan nyekar ke makam Mbah Rah. Percaya atau tidak dengan segala kemistisan Mbah Rah dan kambing kenditnya, tapi itulah fakta di kampung Kendit Sewu ini. Upacara adat yang dilaksanakan warga Kendit Sewu setiap menjelang akhir bulan Suro dengan memotong kambing kendit adalah bentuk rasa syukur terhadap Tuhan semesta alam dan penghormatan terhadap roh leluhur. Simbol di mana adanya 2 kehidupan harmonis antara manusia dengan alam yang tak kasat mata. Sampai saat ini, kehidupan di Kendit Sewu berjalan normal, tenang dan damai, ucap Sukri mengakhiri ceritanya. Cerita tentang sosok mistis Mbah Rah dan kambing kendit sebagai penjaga Kendit Sewu mengajarkan kita untuk saling menghormati, saling menjaga adab dan sopan santun dimanapun kita hidup, serta bukti bahwa Tuhan juga menciptakan yang gaib. Terima kasih untuk sahabat Teror Horor Channel yang sudah mendengarkan dan mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Ikuti terus channel ini, jangan lupa subscribe, like, share dan komen agar channel ini berkembang dan terus semangat untuk menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah horor lainnya, semoga terhibur.